92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali kami hadirkan bahasan religi di Mutiara Pagi hari ini untuk edisi Sabtu 21 September 2024. Saya Tata Edin akan menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Dan pendengar silakan saja nanti bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090. Pagi hari ini perbincangan kita bersama narasumber kita Ustadz Andi Irawan SPDI MAG, dan kita akan berbincang-bincang mengenai Mahabbatur Rasul. Sudah hadir di tengah-tengah kita nih pendengar langsung ya dari Studio Pro 1 Palembang, Ustadz Andi Irawan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita berjumpa kembali ya Ustadz ya untuk Alhamdulillah. pagi hari ini untuk menyapa pendengar langsung. Dan Anda juga bisa menyimak siaran ini pendengar melalui aplikasi kami itu di RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, perbincangan kita ini mengenai Mahabbatur Rasul. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya Ustadz ya, Mahabbatur Rasul itu seperti apa, sebelum nantinya pendengar akan bergabung bersama kita untuk tanya jawab. Silakan Ustadz. Oke, baik, terima kasih Mbak Tata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Mbak Tata juga kru yang lain yang kami hormati, juga para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah dengan kalimat yang paling indah, yang paling mudah kita ucapkan, kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, kita memperbanyak membaca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, jadi bulan ini kita mengangkat tema Mahabbatur Rasul. Jadi Mbak Tata, Mahabbatur Rasul itu artinya bagaimana cara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang momen atau memang bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam mencintai Rasulullah ini ada beberapa poin yang harus kita tanamkan. Yang pertama, ayuzkara ismuha fi kulli halin wa fi kulli makan. Jadi pertama Mbak Tata, cara kita mencintai Rasulullah, kita senantiasa menyebut nama beliau. Artinya dengan cara banyak membaca selawat. Maka dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi artinya itu Mbak Tata, ya kalau ibadah-ibadah yang lain Allah perintahkan, tapi kalau selawat Allah mengajak secara langsung. Allah dan para malaikat saja berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah memerintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu memperbanyak baca selawat kepada Rasulullah SAW. Maka poin yang pertama ini, Mahabbatur Rasulnya dengan cara memperbanyak membaca selawat. Dalam hadis lain dijelaskan, man ahabba syai' fa aksara zikruhu. Jadi kata Rasulullah, siapa yang mencintai sesuatu atau senang dengan sesuatu, Fa'aksara zikruhu. Jadi kita buktikan dengan cara memperbanyak mengenangnya, memperbanyak mengingatnya. Artinya kalau kita cinta dengan Rasulullah, Mahabbatur Rasul, maka kita banyak menyebut, mengenang nama beliau. Terutama kita banyak membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang pertama Mbak Tata. Nah yang kedua, cara kita mencintai Rasulullah kita buktikan dengan ayyuti'a amarahum. Kita menaati perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah beliau? Beliau mengajak kita untuk hablum minallah, meningkatkan hubungan kepada Allah. Dalam Al-Qur'an jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah, kami ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya di sini Rasulullah memberikan contoh kepada kita, mengajak kepada kita agar senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mbak Tata, kalau kita membaca dalam tafsir ataupun dalam hadis, itu jelas bahwa Rasulullah maksum, terjaga daripada kesalahan. Beliau
sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tetap beribadah, beliau tetap bertaubat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah contoh yang artinya Rasulullah bukan sekedar memberikan perintah tapi juga memberikan contoh yang sangat luar biasa. Yang berikutnya wahablu minan nas, hubungan kepada sesama manusia. Nah, jadi artinya Mbak Tata, apalagi saat ini kita sudah mulai masuk tahun-tahun politik. Artinya jangan sampai beda pendapat, beda pilihan di antara kita menyebabkan permusuhan. Maka kita jadikan beda pilihan, beda pendapat sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita jaga silaturahmi, ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah liwatoniyah kita. Inilah yang ditanamkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita hubungan kepada Allah baik dan hubungan kepada manusia kurang baik umpamanya, atau sebaliknya hubungan kepada manusia baik, hubungan kepada Allah kurang baik. Ini kurang tepat. Jadi yang paling baik adalah hubungan kepada Allah baik dan hubungan kepada manusia pun baik. Ini yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir, cara kita mencintai Rasulullah, kita menjaga warisan beliau. Apa warisannya? Taraktu fikum amraini fa in tamassaktum bihima lan tadil abada wa hiya kitabullah wa sunnatir rasul. Jadi kata Rasulullah, telah kutinggalkan dua warisan untukmu wahai umatku. Kalau kita berpegang teguh dengan warisan ini, kita akan selamat, tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran. Artinya ini Mbak Tata dan juga para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, kalau kita ingin selamat, bahagia dunia akhirat, ayo kita berpegang teguh dengan warisan Rasulullah, yakni kitabnya Al-Quran. Maka kita baca, kita pelajari, kita pahami, dan kita amalkan. Kemudian yang terakhir, wasunnatir Rasul, kita senantiasa melaksanakan, menjaga sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin Mbak Tata sekedar pengantar ya cara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya silakan pendengar untuk bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana? Sama Pak Azhari di Sekayu. Pak Azhari di Sekayu, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanyakan. Ya. Apakah yang dimaksud dengan sahabat yang bertakwa itu, Pak? Oke, itu saja. Ya. Baik, terima kasih Pak Azhari sudah bergabung. Silakan Ustadz. Baik, jadi Pak Azhari di Sekayu ya. Iya. Apa yang dimaksud dengan sahabat yang bertakwa? Oke. Jadi begini, jadi sahabat itu tentu orang yang dekat ya dengan Rasulullah, ataupun sahabat kita berarti dekat dengan kita. Jadi sahib. Sahibul itu kan sebenarnya itu Mbak Tata, dari bahasa Arab itu sahib itu memiliki. Ya, sahibun. Artinya takwa itu bagaimana ya kalimatnya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kalau sahabat yang bertakwa ya tentu sahabat kita yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya salah satu sahabat kita yang senantiasa mengingatkan kepada kebaikan. Ya, senantiasa sahabat yang selalu menemani kita baik di waktu senang, di waktu duka, senantiasa hadir menemani kita. Ini sahabat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini Mbak Tata, banyak sahabat ataupun teman di meja makan. Ini kan istilah lagu Bang Haji itu kan. Nah, artinya kalau kita ada teman yang senantiasa mengingatkan kepada kebaikan, mengajak kebaikan, ya, mengingatkan untuk jangan sampai melaksanakan kejahatan, kemungkaran, ini termasuk sahabat kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Tata. Baik, lanjut lagi pendengar, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana, Bu? Dari Bunda Ida Arifin di Desa Sekaraja, Mbak. Banyasin ya. Banyasin ya. Oke, Bunda Ida silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz, kalau kita kan selalu merindukan warisan Rasulullah ya, baca Al-Quran gitu. Tapi sementara kita tuh ya
belum benar membacanya gitu, apakah akan dapat pahala juga Pak Ustadz? Oke, baik. Ya itu aja, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Idah ya, Arifin di Banyuasin. Kita merindukan atau senang dengan warisan Rasulullah, yakni Al-Quran. Jadi apakah kita mendapatkan pahala kita membacanya ketika kita belum bisa sama sekali? Jadi begini, Mbak Abu Idah ya. Pertama, innamal a'malu binniyat. Bagaimana dengan niat kita? Kalau niat kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita belum bisa, kita membaca apa yang kita bisa itu tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain, orang yang terbantah-bantah kata Rasulullah dan dia terus membaca, terus berkeinginan, terus semangat membaca Al-Qur'an, itu pahalanya lebih besar lagi dibandingkan orang yang lancar membaca Al-Quran namun mereka jarang membacanya. Jadi artinya ada semangat dalam jiwanya untuk memahami, mempelajari ataupun membaca Al-Quran tadi. Artinya tetap mendapatkan pahala dan terus dibaca yang mana yang kita bisa sembari kita mempelajari yang lain. Umpamanya Ibu Ida umpamanya hafal surah Al-Ikhlas, ya sudah baca surah Al-Ikhlas. Atau hafal surah Al-Kautsar, baca surah Al-Kautsar. Sembari terus belajar, oh ini bacaannya A, ini Ba, ini Bismillah, ini Alhamdulillah, kan begitu. Jadi tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu huruf itu 10 kebaikan. Maka kata Rasulullah, alif, lam, mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 3 huruf. Artinya 30 kebaikan. Bayangkan kalau surah Al-Fatihah berapa? Bayangkan surah Al-Baqarah berapa? Bayangkan yang lain-lainnya. Jadi luar biasa. Maka membaca Al-Quran itu luar biasa. Jadi pahalanya besar, ada ketenangan, dan juga di sana ada kebahagiaan yang kita peroleh. Itu Mbak Tata. Baik, lanjut lagi pendengar, silakan di 0711369977, 082179279090. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sama Bapak siapa, di mana Pak? Pak Maman. Pak Mamat di Nibung, Pak. Di Nibung. Nibung, ya. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya ini kan Pak Ustadz. Ya. Di dalam wiridan itu apa harus gimana ya? Apa harus meruntun apa gimana itu Pak? Acak-acak kan nggak apa-apa itu Pak Ustadz. Oh ya. Itu aja Pak Ustadz ya. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Oke, baik ya Pak Maman di Nibung ini. Jadi begini, wiridan. Jadi wiridan itu memang kita baca selesai sholat. Jadi punya ciri khas masing-masing. Umpamanya selesai sholat kita membaca istighfar terlebih dahulu, kemudian kita tambah dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada lagi mereka membaca surah Al-Ikhlas, ada lagi mereka membaca yang lain-lain. Jadi artinya wiridan itu silakan tergantung dengan kemampuan dan yang mana yang kita hafal. Tidak jadi masalah. Yang penting kita baca, kita nawaitukan, kita memuji Allah sebelum kita membaca doa. Jadi terkait masalah urutannya memang sudah disusun oleh para ulama, itu yang paling baik, yaitu yang paling tepat. Tapi seandainya dia berbolak-balik karena kelupaan kita ataupun hal lain, itu tidak jadi masalah. Jadi wiridan itu tidak jadi masalah, kita tinggal pun tidak jadi masalah, apalagi seandainya cuma sekadar terbalik, itu juga tidak jadi masalah. Itu Mbak Tata. Baik, lanjut lagi pendengar, silakan. Terputus, silakan di 0711369977, 082179279090. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu siapa, di mana Bu? Ibu Sophia di Sekojo. Ibu Sophia di Sekojo. Mohon bisa Ya, tolong Pak kecilkan Ustaz. dulu Bu volume radionya Bu. Ya, Oke, silakan Bu. ini saya mau tanyakan sama Pak Ustadz, apa doa supaya kita khusyuk sholat? Oke, itu saja. Iya. Baik, terima kasih Bu Sophia di Sekojo. Silakan Ustaz. Oke, baik Bu Supiah ya di Sekojo. Jadi bagaimana trik ya agar kita khusyuk dalam sholat? Memang kita ini Mbak Tata sebagai manusia awam ini
Kalau pengen khusyuk seperti para anbiya, para rasul itu kayak sulit Mbak Tata ya. Apalagi kalau masih banyak-banyak beban ini Mbak Tata. Maka kata Rasulullah, trik yang pertama adalah melaksanakan ibadah salat itu selesaikan dulu perkara dunia kita. Umpamanya di situ dicontohkan ketika ada hidangan sudah terhampar, maka kita makan terlebih dahulu. Jangan kita langsung makan. Kenapa? Nanti kalau kita makan yang terkenang hidangan Mbak Tata. Apakah iwa asinnya masih ada atau sudah dimakan kucing? Ini kan jadi masalah. Ini yang pertama. Jadi selesaikan masalah kita dengan tentu lihat-lihat waktu ya, kalau waktunya masih panjang dan juga memungkinkan. Nah, kemudian setan itu terus akan menggoda kita, tidak akan pernah berhenti sampai kita melaksanakan ibadah salat. Jadi setan itu Mbak Tata luar biasa. Jadi menggoda kita dari depan, belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah, itu menggoda kita. Nah, maka trik yang berikutnya, kita disunahkan membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Ini agar kita terhindar. Kemudian kita membaca doa, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa rabbi a'udzubika ayyahdurun. Jadi Rabbi a'udzubika min ayyahdurun. Jadi ini salah satu doa juga yang kita baca sebelum melaksanakan ibadah salat. Jadi mudah-mudahan dengan trik yang kita lakukan, doa yang kita baca paling tidak meminimalisir ya, hambatan, gangguan kekhusyukan kita. Paling tidak kita seandainya tingkat kekhusyukan kita 50 menjadi 60 atau 70%. Itu Mbak Tata. Baik, lanjut lagi pendengar silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa di mana, Pak? Pak Ujang di Jawi. Oke, Pak Ujang silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ketanya masalah awal dari acara. Ya. Kita tidak membaca Fatihah kepada Nabi. Apakah acara kita mendapat barokah dari Allah? Oke. Ya, baik. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi begini ya Pak Ujang di Jawi ya. Jadi cara kita memang untuk mendapatkan berkah itu atau barokah, ya itu salah satunya kita membaca selawat, membaca Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW. Nah, bagaimana seandainya lupa? Tidak jadi masalah. Ya, namanya kita tidak khilaf. Maka setiap acara kita buka dengan basmalah itu. Maka dalam hadis Rasulullah, kullu zibalin la yubda'u bi bismillah wa aqta. Setiap kegiatan acara tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, itu akan terputus, artinya hilang keberkahannya. Maka usahakan dibuka dengan kalapas basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi seandainya kita lupa untuk mengirim surah Al-Fatihah kepada Rasulullah, juga tidak jadi masalah. Mudah-mudahan Allah Maha memaafkan dan juga atas kekhilafan kita. Itu Mbak Tata. Baik, lanjut lagi pendengar silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, Mbak Tata. Ya, sama siapa di mana? Kusmini Pulau Rimu, Mbak Tata. Silakan Bu Kusmini. Assalamualaikum Mbak Ustadz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, Ya. Ini kawan saya itu seperti urian Ustadz tadi, membaca sholawat Nabi terus, tapi kalau sedang membaca itu ditanya itu enggak nyaut Pak Ustadz, membaca sholawat itu terus. Nah itu gimana Pak Ustadz, hubungan sama manusia, sama Nabi, beratan sama Nabi Pak Ustadz. Oke, baik. Nah itu aja Pak Ustadz, Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ini Mbak Kusmini di Pulau Rimau ya. Iya, silakan. Oke, jadi begini Bu Kusmini. Ya memang dalam Al-Quran itu kita dianjurkan hablum minallah, hubungan kepada Allah. Salah satunya dengan cara membaca salawat. Tapi ingat ada sisi lain, wahablu minan nas, kita juga dituntut untuk menjalin hubungan kepada sesama manusia. Nah, salawat ini kan kita baca. Jadi ketika ada orang memanggil, apa salahnya kita datangi dulu panggilan orang yang sedang memanggil kita. Nanti sembari kita lanjutkan lagi salawatnya. Jangan sampai
kita melupakan sisi kemanusiaan. Ini juga tidak dibenarkan dalam Al-Quran. Jadi artinya bagaimana kita menyeimbangkan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Namun kalau sisi lain umpamanya ibu tersebut membaca selawat memang lagi khusyuk atau lagi memang fokus, mungkin yang memanggil kurang tepat mungkin waktunya. Jadi tinggal kita lihat situasinya dan kondisinya yang mana kira-kira yang lebih tepat. Jadi kalau umpamanya tepat untuk didatangi, kita datangi, atau yang kurang tepat memanggilnya, maka tinggal nanti kita selesaikan dulu yang membaca selawat, baru kita panggil lagi. Umpamanya ada target, ibu tersebut membaca selawat targetnya sampai 100 kali. Mungkin dia baru sampai 80, berarti kita tunggu sebentar, tinggal 20 lagi, baru sampai 100. Itu Bu Usmini ya. Jadi intinya bagaimana hubungan kepada Allah kita jaga, dan juga hubungan kepada manusia pun tetap kita jaga. Itu yang paling baik. Baik. Lanjut lagi pendengar, silakan di 0711369977. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa di mana Pak? Agus di Kenten. Pak Agus di Kenten, silakan. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus ke Pak Andi sehat walafiat. Amin. Amin. Penyiarnya. Amin, terima kasih Pak. Ini Pak Andi. Ya. Doa ke Pak Andi. Kaki aku belum sehat-sehat. Siap ya. Habis ke ini nanya Pak Andi. Ya. Aku nih saudara aku nih ada utang. Lah 5 tahun ini laku tagih 11 kali. Satunya kali lah desa ke desa. Yo bagi dia mbak kecil utang. 42 juta bagi aku besar. Iya benar. Mana itu hukumnya nggak ditagih terus jadi malah. Ya itu Pak Andi ya. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik Pak Agus di Kenten ya, kita doakan mudah-mudahan beliau cepat sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini Mbak Tata, kalau masalah hutang ini memang berat ini Mbak Tata ya. Terkadang ketika minjam itu luar biasa. Ya kata-kata yang manis, kata-kata rayuan yang sangat luar biasa keluar ketika akan minjam. Tapi ketika ditagih ataupun akan mengembalikan sangat berat sekali rasanya. Nah inilah makanya Rasulullah Mbak Tata melarang kita untuk meminjam ataupun menghutang kepada orang lain. Kenapa? Karena kita senantiasa dikejar-kejar oleh kekhawatiran, ketakutan. Nah bagaimana dengan hutang kita ini? Maka kata Rasulullah, tahukah kamu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Apa kata sahabat? Wahai Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang mereka hartanya banyak kemudian habis. Bukan, kata Rasulullah. Orang yang muflis itu amalnya banyak di dunia, nanti di akhirat habis semua amalnya. Kenapa? Ya salah satunya adalah faktor utang. Maka nanti akan ditagih oleh yang bersangkutan. Maka usahakanlah ya bagi kita ataupun teman-teman ataupun para pendengar lain yang punya hutang, segera ya paling tidak kita komunikasikan. Umpamanya kita ada hutang 2 juta, paling tidak kita bayar separuh terlebih dahulu. Nanti kita cicil lagi sampai selesai. Paling tidak ada komunikasi yang baik. Jangan sampai kita yang hutang dengan cara diam-diam kita menghilangkan jejak. Ini tentu tidak baik. Jadi dalam agama sangat dibenci dan juga sisi kemanusiaan juga sangat dibenci. Yakinlah ya orang yang senantiasa seperti ini hidupnya tidak akan pernah berkah sama sekali. Itu Mbak Tata. Baik, lanjut lagi pendengar, silakan di 0711369977, 082179279090. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa di mana Pak? Palembang. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana trik Rasulullah itu menghadapi toleransi keagamaan pada waktu di Madinah menghadapi Yahudi dan Nasrani tersebut? Itulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, bagaimana trik Rasulullah dalam menghadapi kaum di Madinah tadi ya. Jadi memang Rasulullah pertama hadir ke Madinah, beliau luar biasa disambut oleh
kaum Ansor ya. Maka disebut kaum Ansor karena mereka membantu, menolong kaum Muhajirin yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa sambutan luar biasa dengan selawat yang sangat indah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Ini adalah kalimat-kalimat yang luar biasa, sambutan kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah juga luar biasa terhadap kota Madinah, kaum Madinah. Beliau juga sangat luar biasa. Jadi beliau senantiasa menjaga ukhuwah, kebersamaan di kota Madinah. Berdakwahnya juga luar biasa. Nah, terhadap kaum-kaum yang yang belum mengikut kepada ajaran Rasulullah, beliau pun tetap berjuang, beliau tetap berdakwah dengan cara akhlakul karimah yang luar biasa. Jadi beda dengan di kota Mekah. Jadi kalau di kota Madinah Rasulullah luar biasa dalam berdakwahnya dan juga mengedepankan akidah. Beda dengan di kota Mekah, akhlak yang beliau tumpas pertama kali. Jadi artinya Rasulullah tetap menjaga ukhuwah, ya, kebersamaan, menjaga ras ataupun suku di antara mereka karena mereka punya suku berbeda-beda. Itu Mbak Tata. Baik, lanjut lagi, silakan di 0711369977. Halo. Halo Mbak Tata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, Bapak siapa di mana, Pak? Zakaria di Kentang. Silakan Pak Zakaria. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat Ustaz. Amin, ya. Amin. Gini Ustaz, mau tanya ini ya. Ustaz, ya, amal-amal perbuatan apa saja, kebaikan-kebaikan itu yang bisa menghilangkan pahala yang kita sudah berikan, yang sudah kita dapatkan itu. Misalnya kan Ustaz, menyakiti hati orang yang kita bantu. Nah, selain itu apa saja Ustaz selain itu Ustaz? Oke, baik. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria ya. Jadi amalan perbuatan yang bisa menghilangkan ibadah ataupun pahala itu Mbak Tata ya. Jadi dalam hadis itu salah satunya adalah memiliki sifat hasud. Ya, maka dicontohkan oleh Rasulullah, kita yang hasud ya terhadap teman kita, sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, itu seperti api yang memakan kayu bakar, artinya habis. Nah, ini bagian daripada muflis tadi. Maka hati-hati dengan hati kita, jangan sampai memiliki sifat hasud, iri hati ataupun dengki. Maka kita berlindung kepada Allah daripada penyakit hati. Maka ini bisa mengakibatkan fatal. Kita banyak beribadah, kita banyak membaca selawat, kita banyak melaksanakan ibadah yang lainnya, habis nanti di akhirat karena kehasutan kita. Ini salah satu amalan yang bisa merusak. Kemudian kita mengungkit-ungkit, umpamanya kalau bukan karena saya, ini kan sering. Ini juga bahaya, menghilangkan pahala, menghilangkan amalan yang sudah kita lakukan selama di dunia. Ini salah satu contoh yang bisa menghilangkan pahala kita. Itu Mbak Tata. Baik, sebelum ke telepon saya bacakan WhatsApp dulu ya Ustadz, karena banyak yang udah masuk ini di 082179279090. Pertama ada Ibu Sri di Skojo. Assalamualaikum, maaf Pak Ustadz, ini tentang 4 poin kecintaan kita pada Rasulullah yang Ustadz jelaskan tadi. Terima kasih atas penjelasannya. Tapi bagaimana nih Ustadz triknya supaya anak-anak kita di zaman ini tuh bisa diarahkan seperti memiliki seperti sifat Nabi begitu ya. Oke, baik. Oke, silakan Ustadz. Oke, baik Bu Sri di Sekojo ya. Memang sekarang ini anak-anak kita ya, remaja, pemuda-pemuda zaman sekarang ini luar biasa. Mereka zaman teknologi canggih ini mereka luar biasa mengakses ya video ataupun berita-berita dari luar ataupun dari lingkungan kita. Nah, yang paling penting pertama agar bisa kita tanamkan akhlak Rasulullah, itu kita kenalkan dulu sejarah, bagaimana sejarah Rasulullah SAW. Jadi sekarang ini banyak anak-anak mereka paham terkadang tentang kehidupan selebritis ataupun kehidupan orang barat ataupun kehidupan orang-orang lain. Tapi ketika ditanya sejarah Rasulullah mereka tidak tahu. Ini poin yang paling penting, tanamkan dulu sejarah mengenai Rasulullah SAW. Kemudian pelan-pelan kita ajarkan begini cara Rasulullah. Contoh, umpamanya cara Rasulullah makan dengan cara duduk, dengan cara membaca doa, dengan cara tangan
menggunakan tangan kanan. Ini kan yang pelan-pelan, yang kecil-kecil terlebih dahulu. Nanti terus kita kita ajarkan juga yang lain. Jadi mudah-mudahan kalau kita tanamkan akhlaknya ataupun kita ajarkan cara Rasulullah, kita ajarkan juga sejarah Rasulullah pelan-pelan insya Allah. Jadi anak kita akan tertanam, akan terekam di otaknya, oh begini cara Rasulullah. Dan Rasulullah melarang kita untuk makan berdiri, melarang kita untuk makan dengan tangan kiri ini. Ini cara kita pelan-pelan dalam mendidik anak kita agar bisa mencontoh Rasulullah SAW. Kemudian sering-sering kita membaca salawat dan kita niatkan, tawasulkan, kita hembuskan di ubun-ubunnya, mudah-mudahan menjadi wasilah agar anak kita bisa mencontoh Rasulullah SAW. Itu Mbak Tata. Baik, lanjut lagi. Di 082179279090 untuk yang udah bertanya. Ini ada Pak Romli di Muara Damai. Pertanyaannya, kita sudah menjaga sholat, sabar, bersyukur. Kita ini manusia kadang semangat, kadang lemah mengerjakannya Ustadz ya. Bagaimana menjaganya biar tetap stabil begitu Ustadz? Oke, baik. Jadi Pak Romli ya, memang tadi lagi-lagi kita ini makhluk hamba Allah yang dhaif, yang lemah. Jadi kita senantiasa diuji, digodah oleh syaitan yang terkutuk. Jadi iman kita naik turun. Beda dengan iman para Rasulullah ini Mbak Tata. Kalau iman para Rasul itu cenderung menaik. Ya, cenderung menaik. Jadi artinya senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau iman para malaikat itu datar. Jadi stabil. Nah, kalau iman kita sebagai manusia yang awam ini naik turun ini Mbak Tata. Jadi terkadang kita beriman kepada Allah, ibadah kita lancar luar biasa. Nah, terkadang iman kita turun. Nah, bagaimana agar iman kita stabil, agar kita bisa menjaga sholat? Yang pertama, tanamkan dalam kehidupan kita bahwa sholat sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita ingat dengan kewajiban, artinya ketika kita tinggalkan, maka ada hutang di situ. Oh, berarti belum melaksanakan ibadah sholat maghrib ini, masih ada hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari terpaksa, biasa, lama-lama akan ikhlas. Tanamkan dulu keterpaksaan dalam diri kita. Yang kedua, kita menjaga lingkungan. Dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, terjaga. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mohon maaf yang kurang baik, nah khawatirnya nanti kita akan terikut meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, banyak berdoa kepada Allah, mohon bimbingannya ya Allah agar kami senantiasa mampu menjaga ibadah sholat untukmu. Itu Mbak Tata. Baik, lanjut lagi. Saya bacakan lagi. Oke, WhatsApp dari siapa ini? Dari Pak Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana nih hukumnya orang yang rajin sholat, rajin sholawat, dan semuanya rajin lah ya. Tapi ketika ada peringatan hari lahir Nabi, jangankan untuk menjadi pelaksana acara peringatan hari lahir ya, orang tersebut tidak hadir dalam acara tersebut. Nah, apakah orang seperti ini dikategorikan cinta Rasul apa tidak nih Ustadz? Silakan Ustadz. Oke, baik ya Pak Zulkifli. Jadi rajin ibadah kepada Allah, rajin ibadah sholat, puasa dan lain. Ini hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada perayaan peringatan Maulid, ia tidak hadir. Nah, tinggal kita lihat niatnya apa, ya motifnya apa tidak hadir. Kalau tidak hadir karena ada halangan yang lain, itu tidak jadi masalah, namanya uzur ya. Tapi kalau tidak hadir karena kebencian, ini juga bahaya. Jadi tinggal kita lihat kalau ada unsur kebencian, umpamanya kebencian terhadap keramaian atau kebencian kegiatan yang baik tersebut, maka ini juga mempengaruhi. Oh, berarti ini mohon maaf ada sifat-sifat munafiknya berarti. Jadi begini, jadi artinya bagaimana kalau kita rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu senang dengan kebaikan. Nah, peringatan Maulid ini adalah sebuah kebaikan, adalah ajang dalam kita melaksanakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kembali kepada niat yang bersangkutan itu Mbak Tata. Jadi kalau niatnya ada alasan yang lain, alasan yang baik, mudah-mudahan Allah mengetahui. Tapi kalau niatnya karena kebencian, na'udzubillah min dzalik. Itu Mbak Tata. Baik, lanjut lagi, saya terima telepon pendengar. Halo, terputus di 0711369977, 082179279090. Halo.
Terputus kembali, boleh silakan bergabung kembali pendengar di 0711369977. Baik. Saya cek WhatsApp lagi, tapi silakan aja nih pendengar untuk yang telepon masih di 0711369977. Halo. Oke, diharapkan untuk yang ikutan bisa dipersiapkan segala sesuatunya ya, biar tidak terputus. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Bapak siapa di mana, Pak? Dari Iskandar Banyuasin. Pak siapa, Pak? Iskandar. Pak Iskandar di Banyuasin. Oke, silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang berdosa itu kan misal amal perbuatannya ditimbang di akhirat. Ya. Dan juga orang yang bid'ah musyrik itu mendapat siksa. Dan juga ada yang mendapat syafaat. Dan siapa yang kekal di neraka itu mendapat siapa itu yang kekal di neraka itu. Itulah katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Iskandar di Banyuasin ya. Jadi memang amaliah kita ini famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Maka apa yang kita lakukan selama di dunia, umpamanya kita beribadah akan dibalas oleh Allah, akan ditimbang. Maka dalam hadis itu yang pertama kali kata Rasulullah akan dihisab, akan ditanya, akan dihitung oleh Allah salat. Bagaimana salatnya? Ketika salatnya sempurna baik, maka semuanya akan ikut baik. Namun sebaliknya ketika ibadah salatnya itu bermasalah, maka dikhawatirkan yang lainnya akan bermasalah. Ini artinya memang akan dihitung, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah yaumul hisab ataupun yaumul mizan. Jadi kita akan ditimbang, akan dilihat yang mana amal yang paling baik. Ini yang pertama. Nah, kemudian orang yang mendapatkan kitab ataupun catatan sebelah kanan mendapatkan jannah, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mendapatkan catatan dari tangan kiri, umpamanya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang melaksanakan kejahatan, orang-orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka akan masuk ke dalam neraka, nauzubillah min zalik. Nah, tapi kalau ini orang Islam tentu ada proses ya, ada proses, artinya mereka akan masuk ke dalam surga dengan proses yang sangat panjang kalau ia melaksanakan kejahatan-kejahatan selama di dunia. Tapi kalau orang yang tidak beriman sama sekali kepada Allah, mereka yang musyrik, mereka yang menyekutukan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah mereka ini yang bakal kekal ya di dalam neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Itu Mbak Tata. Baik, lanjut lagi pendengar, silakan di 0711369977, 082179279090 untuk Anda yang bergabung bersama kami di pagi hari ini ya. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan untuk yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Andi. Jadi kami silakan untuk bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, Bapak siapa di mana, Pak? Dari Pak Amir di Pasar Kuto. Pak Amir di Pasar Kuto, Amir, silakan ya. Pak. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk masalah sholat sunnah. Ya. Kan wanggala habis kalau melaksanakan sholat Ya. sunnah, baik ba'diyah ataupun sholat al-bin. Itu di istiqomah tuh Ustaz. Ya, betul. Nah, mana kalau ada acara misalnya yasinan, tahlil, kadang-kadang sampai 1, 2, 3 sampai 7 hari. Nah, jadi istiqomah kita tuh hilang. Ya. Ustaz. Ya, kita penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, Pak Amir di Pasar Kota ya. Jadi ketika kita istiqomah dalam beribadah, contoh melaksanakan sholat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah. Istiqomah artinya kita terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu hari kita ada halangan yang bisa mengganggu, menghambat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya kebaikan. Ya, karena kita berhalangan karena alasannya syar'i, maka tetap kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan yang sudah menjadi kebiasaan. Contoh seperti tadi, salat sunnah
qabliyah ataupun ba'diyah. Biasa kita laksanakan, istiqomah kita jaga, kita nawaitu kita karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari kita tinggal. Kenapa? Karena ada alasan syar'i, alasan yang tidak bisa kita tinggalkan. Maka tetap kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmah daripada kebaikan. Kita berniat saja sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah istiqomah, kita tanamkan, kita nawaitukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tetap mendapatkan pahala dari Allah. Itu Mbak Tata. Baik, lanjut lagi pendengar, silakan di 0711369977, 082179279090. Untuk Anda yang bergabung bersama kami untuk tanya jawab di sini ya, pendengar, masih bersama Ustadz Andi. Dan Anda juga bisa langsung lewat WhatsApp juga di 082179279090 ya. Saya bacakan dulu WhatsApp lagi Ustadz yang udah masuk dari 08217833 sekian tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, bagaimana menurut Ustadz orang-orang yang tidak ikut merayakan Maulid Nabi ya? Karena memang kebanyakan di kita ini juga ada yang ikut merayakan Maulid Nabi, ada yang tidak begitu. Oke. Merayakan Maulid ya? Oke, baik. Jadi begini Mbak Tata ya. Dalam hadis itu kan innamal a'malu binniyat. Jadi tergantung dengan niatnya. Memang kalau kita bahas masalah Maulid ini panjang ini Mbak Tata. Ada kelompok yang senang dengan kegiatan Maulid. Ada kelompok yang mereka tidak senang dengan kegiatan Maulid. Jadi tergantung dengan niatnya masing-masing. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya itu luar biasa Mbak Dela. Jadi dalam kegiatan Maulid itu kan diisi dengan selawat, diisi dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, diisi dengan ceramah agama, kita bersilaturahmi. Jadi di situ banyak ya kita bisa iktikaf di masjid. Jadi luar biasa. Jadi tergantung dengan individunya. Jadi kalau individunya merayakan karena Allah, luar biasa pahalanya. Tapi kalau individunya merayakannya bukan karena Allah juga, na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya, kalau ia tidak memperingati Maulid Nabi karena ada unsur kebencian ataupun lain-lain, ini juga akan akan dibahas oleh Allah. Maka Allah itu Maha mengetahui, Maha mendengar atas semua niat yang kita lakukan dalam hati kita. Maka ini Mbak Tata kembalikan kepada individu masing-masing. Niatnya di balik melaksanakan perayaan ataupun tidak melaksanakan perayaan Maulid itu Mbak Tata. Baik, lanjut lagi. Halo, assalamualaikum. Ya, sama Bapak siapa di mana? Suaranya agak besarkan sedikit Pak. Sama Bapak siapa di mana? Pak Engga di silakan Pak Engga. Halo. Halo ya Pak. Ini Pak Tata yang nanya itu gimana baca sholawat nabinya gitu. Yang agak mohon diulangi agak perlahan-lahan. Baik. Bagaimana Ustadz? Membaca selawat ya? Ya, jadi membaca selawat ini banyak ya, selawat. Jadi yang paling pendek, yang paling mudah kita baca, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini salah satu selawat yang paling mudah. Ada selawat bil qulub, Allahumma sholli, ada lagi salat badar, salatullah. Jadi banyak selawat yang kita baca. Jadi tergantung yang mana yang kita hafal, yang mana yang kita bisa. Nah yang paling mudah tadi adalah bacaan selawat yang senantiasa kita baca di ketika tahiyat akhir atau tahiyat awal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus ini kita istiqomah kita baca. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah tawasul kita mendapatkan syafaat dan juga mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Itu Mbak Tata. Baik Ustadz, semua pertanyaan sudah kita jawab karena waktu sudah pukul 5:55 waktu Indonesia Barat. Kita harus akhiri kebersamaan kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya apa yang mau disampaikan kembali untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Tata ya. Juga para pendengar RRI Persatu dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi di penghujung ini Mbak Tata, kami cuma mengajak ayo sama-sama kita manfaatkan momentum bulan Maulid ini untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan ini tentunya bukannya sekedar ucapan saja, namun bagaimana kita buktikan dengan perbuatan kita, dengan kegiatan kita melaksanakan
perintah Rasulullah SAW. Kita mencontoh sesuai dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita mencontoh beliau, mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari Rasulullah SAW. Demikian Mbak Tata, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami ampun. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali di kesempatan berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Selamat pagi Ustadz, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita sudah berbincang-bincang bersama Ustadz Andi Irawan SPD IMAG, penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Islam Kota Palembang mengenai Mahabbatur Rasul. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di WhatsApp dan juga telepon, serta sudah menyimak siaran kami melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Selanjutnya kami hadirkan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.